Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam bahaya. Bapak Ibu sekalian, dalam video ini saya akan membahas tentang keutamaan pada bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama yakni bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang bertujuan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan bohong. Bapak Ibu sekalian, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka seharusnya kita semangat untuk membaca Al-Quran, semangat untuk membaca tafsiran Al-Quran, semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran kita amalkan, karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita manusia. Maka sudah selayaknya lah kita untuk semangat untuk menghatamkan Al-Quran 1, 2, 3 atau 4, dan minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 1 kali. Kemudian yang selanjutnya, bulan dibukanya pintu surga dan ditutupkannya pintu neraka. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian, karena bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, maka ini adalah momentum kita untuk semakin semangat, rajin beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan yang jahat dibelenggu. Artinya kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini untuk dijauhkan dari yang namanya godaan syaitan. Kemudian yang selanjutnya ini bulan yang penuh berkah dan pengampunan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita berpuasa, maka kita harus dilandaskan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ujian dari makhluknya. Dan insya Allah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Semoga dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah dilipat gandakan pahala pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka alangkah baiknya, alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa merasakan ibadah umrah pada bulan Ramadan, karena dia pahalanya sama seperti pahala haji. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk berhaji di Indonesia sendiri sangat lama karena menunggu antrian, beda dengan umroh ya. Semoga kita bisa umroh dan berhaji. Nah, pada bulan Ramadan ini semua amalan-amalan yang biasa kita lakukan pada sebelum-sebelumnya, maka akan Allah lipat gandakan. Sedekah kita Allah lipat gandakan, bacaan ngaji kita juga dilipat gandakan pahalanya. Kemudian tasbih kita, zikir kita kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, di bulan Ramadan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana kita ketahui dalam Quran surah Al-Qadr ayat 1-5, di situ dikatakan bahwasanya ketika kita
70 tahun. Tapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini di bulan Ramadan, maka kita beribadah kurang lebih 80 sampai 83 tahun yang lamanya. Nah, bayangkan kalau misalkan kita setiap tahunnya mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka subhanallah pintu surga akan terbuka dengan jelas insyaallah nanti di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, doa di bulan Ramadan mustajabah, yang artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ini adalah salah satu orang yang mustajabah. Maka di waktu-waktu yang mustajabah, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan para keluarga kita, kemudian para guru-guru kita, ustaz dan ustazah, kemudian mendoakan keselamatan untuk negeri kita dan saudara-saudara kita muslim. Karena doanya orang yang berpuasa insyaallah mustajab dikabulkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan yang mengajarkan sabar dan mengajarkan takwa. Sebagaimana yang diketahui dalam Quran Al-Baqarah ayat 123 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan sabar maka kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.